Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tria Anita Wilujeng. Kali ini saya akan membawakan materi terkait perpustakaan nih. Sebelum saya mulai, saya mau tanya satu hal dulu. Siapa nih di sini yang pernah merasa tersesat di antara rak perpustakaan pas lagi dikejar deadline tugas? Tapi buku yang dicari ternyata nggak ada, atau malah terselip. Nah, coba angkat tangannya. Nah, disinilah alasan saya mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan perpustakaan berbasis transformasi digital. Di pertama ini ada perencanaan dan koleksi. Pertama kita mulai dari perencanaan yang strategis. Ini sangat penting ya teman-teman. Ibarat kita mau membangun rumah, kita pasti butuh pondasinya. Di sini perpustakaan harus punya roadmap digital. Kenapa? Karena pengembangan koleksi kita sekarang harus hybrid. Nah, contohnya gini deh. Daripada beli 50 buku fisik yang berat, lebih efektif kan kita langganan database jurnal yang langsung bisa diakses 50 mahasiswa secara bersamaan. Nah, sampai sini teman-teman setuju nggak kalau aksesibilitas itu lebih penting daripada sekadar punya gedung yang besar? Nah, yang kedua ada otomasi dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya kita perlu tahu sistem otomasi dan repositori. Karena sistem otomasi dan repositori ini adalah mesinnya. Semua karya ilmiah kita, skripsi sampai laporan dan sebagainya harus masuk ke sana ya, ke repositori agar tidak jadi kertas sampah. Nah, tapi ingat, mesin nggak akan jalan tanpa operator yang jago. Disinilah manajemen SDM masuk. Pustakawan kita harus naik kelas jadi navigator informasi. Mereka yang bantu kita memvalidasi data di tengah tsunami informasi hoax. Nah, evaluasi dan resiko. Nah, di setiap sistem pasti punya tantangan dan resiko terbesarnya adalah keamanan cyber. Bayangkan, kalau data peminjaman atau karya orisinal kita diretas, maka evaluasi dan pengendalian mutu lewat analitik data itu wajib. Kita harus tahu fitur mana yang paling sering kalian klik dan mana yang cuma jadi hiasan web saja. Nah, teman-teman, mari kita lihat hubungannya. Kenapa semua ini harus nyambung sih? Kenapa begitu? Jika misalnya gini, jika kita punya sistem otomasi yang kuat, maka layanan sirkulasi kita bakalan jadi satset. Kenapa? Kita nggak akan perlu lagi antri lama-lama untuk cap buku. Begitu juga sebaliknya, kalau SDM kita nggak siap digital, maka koleksi digital semahal apapun cuma bakal jadi pajangan yang nggak bisa diakses oleh orang lain. Nah, inilah yang kita sebut ekosistem digital yang sehat. Sebagai akhir, saya mengatakan bahwa transformasi digital perpustakaan itu bukan soal gaya-gayaan pakai teknologi mahal, tapi soal relevansi, di mana perpustakaan harus berevolusi kalau nggak mau ditinggalkan. Tadi kita sudah bahas nih, dari perencanaan, kemudian pokoknya sampai resiko. Sebelum saya tutup, saya ingin titip satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Nah, apakah kita sudah siap menjadi pemustaka yang literat di tengah sistem yang serba digital ini? Itu saja dari saya. Semoga gambaran strategi ini bisa jadi bekal buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka sesi diskusi di kolom komentar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.